Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali dengan saya di channel Muhammad Vigo. Nah, sesuai dengan apa yang saya katakan di video sebelumnya, saya akan lebih sering untuk mengupload video ke YouTube dan yang tentunya video tersebut akan bermanfaat untuk kalian. Mulai dari fakta-fakta yang menarik, sejarah, tokusatsu, anime, dan masih banyak informasi lainnya yang tentunya bermanfaat untuk kalian. Nah, di hari ini, saya akan memberikan kalian mengenai pembahasan anime The God of High School episode ke-8. Nah guys, saya mohon maaf apabila kemarin saya tidak mengupload video mengenai pembahasan The God of High School episode 5, 6, dan 7 di minggu-minggu kemarin. Sebagai gantinya hari ini saya akan membahas The God of High School episode ke-8 yang baru saja tayang hari Senin kemarin. Oke guys, sebelum kita membahas episode 8, saya akan buatkan rangkuman untuk episode ke-7 kemarin. Pada episode ke-7, akhirnya turnamen nasional The God of High School telah dimulai. Pertandingan nasional dibuka dengan pertarungan di grup A, yaitu pertarungan antara tim Cheonghong Utara dengan tim Seoul, yang kemudian dimenangkan dengan sengit oleh tim Seoul. Namun kita juga diperlihatkan juri Q yang diserang oleh pembunuh bayaran yang bernama Drake dari organisasi yang bernama Nox. Nah, sebelumnya Drake ini telah mengalahkan pembawa acara dari The God of High School sebelumnya yang bernama Sim Bongsa. Nah, kita lanjut lagi. Setelah mengalahkan Sim Bongsa, Drake ini langsung menyerang juri Q di tempat kediaman apartemennya. Tapi tiba-tiba juri Q marah dan langsung mengeluarkan Charyoknya. Tak lama kemudian, Drake tiba-tiba dibantu oleh pendeta Exley dan Saturn yang juga sama-sama berasal dari organisasi bernama Nox. Awalnya Q sempat terdesak oleh serangan bantuan yang diterima Drake ini. Namun, tiba-tiba juri O juga langsung datang membantu Q karena O mengkhawatirkan Q yang tiba-tiba kekuatan pembatas dirinya lepas. Namun pertengkaran ini tentu saja dimenangkan oleh juri Q dan O. Setelah kemenangan tim Seoul alias tim Jinmori, kita juga diperlihatkan pertandingan grup B antara tim Gyeongsang Selatan melawan tim Jeolla Utara. Namun Jegaltek bertarung seperti binatang buas. Dia membabat habis tim Jeolla Utara. Tapi untung saja, Han Dewi langsung masuk ke arena untuk menghentikan Jegaltek yang sudah sangat keterlaluan. Namun pilihan Han Dewi saat itu terbilang tepat, karena akhirnya tidak ada banyak korban serangan mematikan dari Jegaltek. Nah, pada episode ke-8 ini, sepertinya keadaan tersebut mulai mereda, dan alur pada episode ini juga terbilang cukup santai. Oke guys, itu dia rangkuman untuk episode 7-nya. Berarti kita langsung masuk saja ke pembahasan episode ke-8-nya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan kepada kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe, supaya saya semangat untuk membuat video yang tentunya bermanfaat dan menghibur untuk kalian semua. Dan tinggalkan komentar serta tanda suka kalian di video ini sebagai tanda support kalian kepada saya. Pembahasan yang pertama, Jin Tae-jin sedang dalam kondisi kritis. Apakah kalian masih ingat dengan serangan mematikan yang diterima oleh Jin Tae-jin pada episode 6 yang lalu? Setelah para juri dan The Six menyelidikinya, mereka mendapatkan sebuah informasi di mana Jin Tae-jin sedang dalam keadaan yang kritis karena ia terlihat kehabisan darah. Dan Park Mo-jin sendiri mengatakan bahwa kalau dilihat dari jumlah darahnya, kecil kemungkinan untuk Jin Tae-jin tetap hidup. Media menyebutkan bahwa serangan ini sebagai serangan dari utara, tapi sebenarnya serangan itu disebabkan oleh Charyok. Jin Tae-jin juga sepertinya dibawa dan diculik oleh organisasi misterius yang bernama Nox, karena ia pun menghilang secara tiba-tiba di hari penyerangan yang terjadi pada dirinya di daerah Gangwon. Jinmori yang mengetahui hal ini pun pastinya cukup kaget dan langsung menanyakan kepada Park Mo-jin apakah dia benar-benar mengenal kakeknya atau tidak. Jinmori mengatakan dan yakin bahwa saat kakeknya diserang, harusnya Park Mo-jin lebih mengkhawatirkan musuh yang diserangnya. Pembahasan yang kedua, hubungan Park Il-pyo dengan Jin Tae-jin. Pada saat Park Il-pyo bertarung di arena turnamen melawan tim Cheongcheong Selatan, Jinmori menyadari sesuatu bahwa Park Il-pyo menggunakan jaket bergambar harimau putih yang serupa dengan lambang di belakang seragam militer milik Jin Tae-jin, yaitu kakeknya. Setelah menonton pertandingan, di taman Jinmori sedang melamun memikirkan kakeknya. Tapi beberapa saat kemudian, Jinmori kedatangan Park Il-pyo dan langsung mengatakan, "Apakah kau Jinmori?"
Park Il-pyo menceritakan tentang masa lalunya yang ternyata dulunya kakek dari Park Il-pyo adalah teman baiknya Jin Tae-jin. Jin Tae-jin menjelaskan bahwa kakek dari Park Il-pyo meninggal karena menyelamatkan dunia bersamanya. Kisahnya, saat Park Il-pyo melamun di sebuah tempat latihan di bawah pohon, Jin Tae-jin datang bersama Jin Mori yang tidur di gendongannya, menghampiri Park Il-pyo. Jin Tae-jin langsung memberikan warisan dari kakeknya, yaitu buku yang berisikan tentang bela diri kuno bernama Taekyon. Untuk menghargai Jin Tae-jin dan juga kakeknya, Park Il-pyo kemudian akhirnya memutuskan untuk menguasai bela diri tersebut dan juga menggunakan atribut yang sama dengan seragam militer mereka yang berlambangkan harimau putih di belakangnya. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Jegaltek menyerang mereka berdua menggunakan carioknya. Tapi untung saja Jin Mori langsung diselamatkan oleh Park Il-pyo. Terungkap bahwa Jegaltek mempunyai dendam terhadap Park Il-pyo karena dulunya Park Il-pyo sempat membuat Jegaltek babak belur karena Jegaltek tidak mau meminta maaf kepadanya karena sudah berbuat salah. Pembahasan yang ketiga, hari ulang tahun Jin Mori. ごめんな。せっかくの誕生日に一人にしちまって、次の誕生日はきっと学校の友達が祝ってくれる。友達なんかいらない。バカ、友達ほどいいもんはないんだぞ。 Nah guys, di episode ini kita juga diperlihatkan sedikit flashback mengenai kenapa Jin Tae-jin meninggalkan Jin Mori sendirian. Ternyata Jin Tae-jin khawatir akan orang-orang jahat yang mengejar dirinya. Jin Tae-jin mau tidak mau harus meninggalkan Jin Mori karena pasti juga akan membahayakan nyawa dari cucunya itu sendiri. Jin Tae-jin berpesan kepada Jin Mori bahwa ia harus menemukan banyak teman untuk dirinya karena tidak ada yang lebih baik daripada memiliki banyak teman. Jin Tae-jin memberikan hadiah kepada Jin Mori dan Jin Mori menginginkan hadiah foto bersama dengan kakeknya itu. Nah, by the way, di episode ke-8 ini ternyata Jin Mori sedang berulang tahun di usianya yang ke-17. Berarti Jin Mori sudah ditinggalkan Jin Tae-jin selama 11 tahun. Teman-temannya yakni Yumira dan Han Dewi mendapatkan notifikasi dari gelang The God of High School bahwa ia sedang berulang tahun, dan mereka langsung bergegas ke tempat kediamannya Jin Mori untuk merayakannya bersama-sama. Nah, Jin Mori yang sedang bersedih dan gelisah pun akhirnya kembali ceria lagi berkat kedatangan Han Dewi dan Yumira ke rumahnya. Dan pada akhirnya, Jin Mori mengerti tentang kata-kata yang pernah diucapkan oleh kakeknya sendiri yaitu Jin Tae-jin. Dan tentu saja kekuatan pertemanan mereka bertambah kuat. 友達ほどいいもんはないんだぞ。じっちゃん、こういうことだったんだな。 Pembahasan yang keempat, surat misterius untuk Jin Mori. はいはい、そんな叩かなくて。あれ？ Keesokan harinya setelah merayakan ulang tahun, rumah Jin Mori diketok oleh orang misterius di pagi hari. Tapi setelah ia membuka pintunya, dia tidak menemukan siapa-siapa dan justru hanya ada sebuah surat misterius yang diterimanya. Saat Jin Mori membuka surat misterius itu, Jin Mori tiba-tiba dikagetkan dengan surat yang berisikan sebuah peta dan foto tentang Jin Tae-jin yang sedang sekarat dan sedang disandra. Nah, itulah pembahasan episode 8 dari anime The God of High School. Asli guys, untuk episode 8-nya aja udah menarik, apalagi untuk episode-episode selanjutnya ya. Kira-kira apa maksud sebenarnya dari pesan yang dibuka oleh Jin Mori? Dan apakah Jin Mori akan bergegas ke tempat yang telah ditunjuk pada peta? Yang tahu maksudnya seperti apa? Langsung saja berikan komentar kalian di bawah ini ya. Oke guys, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol like serta kalau bisa share video ini agar teman-teman kamu pun juga bisa menikmati pembahasan dari anime yang sangat keren ini. Kalau kalian punya pendapat yang lainnya dari pembahasan mengenai episode 8 ini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Next, kalau kalian ada saran selanjutnya akan membahas apa, letakkan juga di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.